Jumpa lagi dengan channel Arif Sartono. Belajar yuk. Oke, kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik seri 6 dengan topik generator. Perubahan flux magnetik yang mempengaruhi suatu kumparan pengantar menginduksikan arus listrik dalam kumparan itu. Inilah prinsip dasar generator yang dapat membangkitkan daya yang sangat besar. Besar GGL induksi generator. Di sini ditunjukkan rumusnya. Epsilon sama dengan N kali B kali A kali omega sinus theta. Dengan nilai maksimum, epsilon maksimum N kali B kali A kali omega. Dengan keterangan ya bahwa rumus ini diturunkan dari hukum Faraday. Ini epsilon sama dengan min N d flux dt. Jadi kalau fungsi flux dinyatakan sama dengan B kali A cosinus omega T, didiferensialkan menjadi min cos omega T ya. Jadi hasilnya adalah N kali B kali A. Ini omeganya dapat dari turunan dari cos omega T, jadi omega sinus theta. Jadi min kali min menjadi plus, jadi di sini tidak ada tanda negatif lagi. Dengan keterangan bahwa epsilon adalah GGL induksi, satuannya volt, kemudian N jumlah lilitan, B induksi magnetik, satuannya Tesla, A luas kumparan, satuannya meter persegi, kemudian omega adalah frekuensi sudut radian per sekon, kemudian theta itu sudut fase ya, sudut antara normal kumparan dengan induksi magnetik dinyatakan dalam radian. Kemudian epsilon maksimum itu dinyatakan sebagai GGL induksi maksimum. Oke, nanti rumus ini akan kita bahas dalam seri lain untuk diberikan contoh soal. Di sini akan ditunjukkan bagaimana generator ini berfungsi ya, karena GGL induksi ini merupakan fungsi ya, fungsi omega T. Jadi theta ini sama dengan omega T. Jadi kumparan akan diputar secara kronologis, akan ditunjukkan perubahan sudut theta, sudut antara normal kumparan dengan B. Ya, seperti ini diputar sudutnya. Pertama theta ini sama dengan 30 derajat, sinusnya setengah, jadi nilainya setengah dari GGL maksimum. Kemudian berlanjut hingga sudutnya menjadi 45 derajat, sehingga sinus 45 derajat setengah akar 2 menjadi lebih besar, kemudian menjadi 60 derajat, itu sinusnya setengah akar 3 menjadi lebih besar lagi ya, setengah kali 1,73 ya, akar 3 itu sekitar 1,73. Kemudian menjadi tetanya 90 derajat. Nah, ini maksimum karena terbesar. Kemudian mulai mengecil lagi ketika sudutnya bernilai 120 derajat, setengah akar 3 lagi. Kemudian 135 derajat, jadi mengecil lagi setengah akar 2. Kemudian 150 derajat menjadi setengah sinusnya, mengecil lagi dan akhirnya mencapai 0 lagi, jadi sinus 180 derajat itu sama dengan 0 minimum ya. Kemudian naik lagi 210
min setengah, berarti ini kalau dibuat ke dalam grafik itu sudah di bawah, grafiknya di bawah sumbu ya. Sumbu mendatar. Ini sudut 225 derajat, min setengah akar 2, kemudian sudutnya 240, min setengah akar 3, dan ini maksimum lagi, ini maksimum bawah ya, dalam keadaan negatif yaitu min 1, sinus 270 derajat, kemudian sinus 300 itu min setengah akar 3, mengecil lagi, sinus 315 min setengah akar 2, sinus 330 min setengah, dan akhirnya kembali ke posisi semula. Ini kembali ke 0 lagi, minimum 360 derajat. Oke, dan seterusnya seperti ini. Jadi generator ini akan berputar terus-menerus dengan nilai maksimum minimum, selalu berubah secara teratur. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah generator arus bolak-balik atau AC yang tadi ditunjukkan sebelumnya. Kita gambarkan ke dalam grafik. Jadi perubahan sudut-sudut tadi kalau digambarkan dalam grafik berupa seperti ini, sinusoidal ya. Ini jadi generator bolak-balik. Perbedaannya untuk nanti kita bahas selanjutnya generator DC searah, itu perbedaannya terletak pada ujung-ujung penghantar atau ujung-ujung kumparan. Nah, ini ujung pertama dari kawat kumparan yang menyentuh cincin pertama ya, cincin pertama itu berarti ini. Kemudian terhubung ke kutub 1 terminal output atau arus keluaran. Kemudian ujung kedua dari kawat kumparan yang menyentuh cincin kedua dan terhubung ke kutub kedua terminal output arus keluaran. Sama, jadi di sini posisinya. Maka yang ini akan menghasilkan arus bolak-balik ya. Kalau digambarkan grafik seperti ini. Gitu. Dengan diputarnya kumparan, maka cincin 1 selalu disentuh oleh ujung 1 dari kawat kumparan yang, dan cincin 2 selalu disentuh oleh ujung 2 dari kawat kumparan. Jadi ini selalu disentuh oleh ujung kawat 1, sedangkan ini selalu disentuh oleh ujung kawat kedua. Ini maksud dari kalimat ini ya. Begitu secara teknis generator arus bolak-balik. Nah, putarnya seperti itu, lalu grafiknya seperti ini dengan fungsi GGL induksinya N kali B kali A omega sinus omega T. Oke, kita lanjut ke generator DC. Generator DC atau searah ini kumparannya perbedaannya terletak pada cincin. Nah, kalau generator searah atau DC, cincinnya berupa cincin belah. Kalau generator AC, cincinnya double ya, dipisahkan, disentuh oleh ujung yang sama. Kalau ini disentuh oleh ujung, tetapi selama berputar selalu bergantian disentuhnya. Maka posisi grafiknya menjadi positif terus ya. Jadi positif terus seperti ini. Jadi ini ujung pertama dari kawat kumparan yang menyentuh cincin belah pertama dan terhubung ke kutub 1 atau terminal output keluaran. Di sini keluarannya. Kemudian ini adalah ujung kedua dari kawat kumparan yang menyentuh cincin belah kedua dan terhubung ke kutub kedua terminal output keluaran. Jadi ini keluaran. Jadi kalau ini kutub positif, terus ini akan menghasilkan kutub negatif terus. Begitu.
Nah, dengan diputarnya kumparan, maka cincin belah akan disentuh oleh ujung kawat kumparan secara bergantian. Dengan demikian, kawat dengan posisi yang sama selalu menghasilkan kutub yang sama. Jadi kalau ini kutub positif, dia akan positif terus, sedangkan ini kutub negatif, negatif terus. Maka itu arusnya disebut arus searah. Itu, dan ini fungsinya sama dengan generator arus bolak-balik, namun karena bernilai positif terus, maka grafiknya di atas sumbu T. Begitu, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di video seri berikutnya.